Dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA, pasti terdapat capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa, guru, maupun sekolah. Nah, di mana capaian pembelajaran ini disusun mengacu pada standar kompetensi kelulusan atau SKL, serta standar awal yang perlu dicapai dalam kurikulum Merdeka, dan yang merupakan pembaruan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirancang untuk menguatkan fokus pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi. Lalu, bagaimana capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar di setiap jenjangnya? Pertama, yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan alam. Daripada kita bingung sendiri, mari kita bahas panjang lebar bersama saya, Clara Sylviana Andrea Spa, dalam video berikut ini. Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan kompetensi minimum atau keterampilan belajar yang harus dilewati oleh siswa dalam setiap mata pelajaran dan harus diselesaikan di setiap tahapnya. Kurikulum Merdeka sendiri merupakan kurikulum yang dirancang oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah yang bersifat student-centered learning atau berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka mengatur pembelajaran sesuai minat dan bakat anak yang dimana dinilai lebih fleksibel dan berkonsentrasi untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi siswa. Isi dari capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu kumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun komprehensif berbentuk narasi. Pemetaan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka sesuai perkembangan siswa dalam fase usia. Dan strategi untuk mencapai capaian pembelajaran yaitu dengan mengurangi cakupan materi dan mengubah tata cara penyusunan yang lebih fleksibel sehingga siswa tidak merasa tertekan untuk mencapai pembelajaran tersebut. Nah, untuk capaian pembelajaran setiap peserta didik tentu berbeda sesuai dengan jenjang atau tingkatannya ya, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Dan berikut ini adalah capaian pembelajaran kurikulum Merdeka pada setiap jenjang. Capaian pembelajaran kurikulum Merdeka ini diambil dalam lampiran Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 33/H/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Apa aja sih isi-isinya? Kalau gitu, mari kita sama-sama bahas pada video setelah ini. Oke, yang pertama mengenai capaian pembelajaran pada jenjang PAUD atau TK atau RA atau BA, KB, SPS, dan TPA. Nah, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pengerti, kebanggaan terhadap dirinya, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Nah, khusus untuk dasar-dasar kemampuan literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, bisa teman-teman perhatikan baik-baik ya. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengomunikasikan perasaan dan pikiran serta lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra membaca dan pra menulis. Anak mengenali dan menggunakan konsep pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi
eksplorasi, dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan juga sosial. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta untuk mencari informasi, gagasan, dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Serta yang terakhir, anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Yang pertama, capaian pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS pada fase A atau yang pada umumnya untuk kelas 1 dan 2 SD atau MI atau program paket A. Nah, di fase ini umumnya peserta didik bisa mengoptimalkan kemampuan inderanya untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menceritakan pengalaman belajar yang telah diperolehnya terkait peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, baik secara verbal maupun non-verbal dengan menggunakan berbagai media yang telah disediakan. Nah, di akhir fase A, peserta didik diharapkan belajar untuk melakukan proses inquiry, yaitu mengamati dan mengajukan pertanyaan terkait apa yang ada pada dirinya maupun kondisi atau fenomena atau peristiwa sederhana yang terjadi di lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide atau menalar, melakukan investigasi atau penyelidikan atau percobaan, mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, dan mengaplikasikan pengalaman belajar dari proses inquiry yang sudah dilakukan. Untuk beberapa elemen dan capaian pembelajarannya bisa teman-teman lihat pada tampilan yang telah ditunjukkan di layar ya. Lalu yang kedua, fase B atau yang umumnya untuk kelas 3 dan 4 SD atau MI atau program paket A. Nah, pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saja diperoleh serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial berkaitan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mengusulkan ide atau menalar, melakukan investigasi atau penyelidikan atau percobaan, mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses inquiry yang sudah dilakukannya. Nah, untuk beberapa elemen dan pencapaian pembelajaran untuk fase B ini bisa teman-teman lihat pada tampilan layar yang telah ditunjukkan ya. Lalu, yang ketiga fase C atau umumnya untuk kelas 5 dan 6 SD atau MI atau program paket A. Nah, pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Untuk fase elemen-elemen dan capaian pembelajaran pada fase C ini bisa teman-teman lihat pada tampilan layar yang telah ditunjukkan ya. Oke, berlanjut ke capaian pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA pada jenjang SMP atau MTS atau program paket B pada fase D. Nah, atau umumnya untuk kelas 7 sampai 9 SMP atau MTS atau program paket B. Berbekal capaian pembelajaran yang telah diperoleh di fase sebelumnya, peserta didik mendeskripsikan bagaimana hukum-hukum alam terjadi pada skala mikro hingga skala makro dan membentuk sistem yang saling bergantung satu sama lain. Nah, pada fase ini, peserta didik mengimplementasikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari untuk membuat keputusan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk
Beberapa elemen serta capaian pembelajaran pada fase D ini bisa teman-teman lihat pada tampilan layar yang telah ditunjukkan ya. Oke, selanjutnya ke capaian pembelajaran mata pelajaran biologi SMA TMA atau program paket C pada fase E atau umumnya untuk kelas 10 SMA ATMA atau program paket C. Nah, pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, serta mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus, dan semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Melalui keterampilan proses ini juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila. Untuk beberapa elemen serta capaian pembelajaran pada fase E bisa teman-teman lihat pada tampilan layar yang telah ditunjukkan ya. Lalu yang terakhir, fase F pada capaian pembelajaran mata pelajaran biologi jenjang SMA, TMA, atau program paket C yang atau umumnya untuk kelas 11 dan 12. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel dan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Selanjutnya, peserta didik memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarasan sifat, pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari dan mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Konsep-konsep yang dipelajari diterapkan untuk memecahkan masalah kehidupan yang diselesaikan dengan keterampilan proses secara mandiri hingga menciptakan ide atau produk untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, melalui keterampilan proses juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila. Untuk beberapa elemen serta capaian pembelajaran fase F ini bisa teman-teman lihat pada tampilan layar yang telah ditunjukkan ya. Itu dia adalah capaian-capaian pembelajaran dalam tiap-tiap jenjangnya. Nah, bagaimana nih? Sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana sih capaian-capaian pembelajaran pada setiap jenjangnya dan apa saja sih capaian-capaian pembelajaran yang ditargetkan dapat mewujudkan atau mencapai kesuksesan dari adanya target pembelajaran pada kurikulum merdeka. Nah, sampai di sini saja penjelasan dari saya mengenai capaian pembelajaran pada tiap-tiap jenjang, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan alam. Mohon maaf jika saya masih ada salah kata, masih banyak juga hal-hal yang benar-benar perlu kita bahas bersama-sama, akan tetapi waktu terus berjalan dan juga pematerian yang saya sampaikan ini hanya cukup pada waktu yang telah saya jabarkan atau saya sediakan sesuai dengan durasi yang ada di video ini. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan yang ada dan juga mohon maaf jika ada salah informasi ataupun pengucapan yang saya tidak sengaja maupun sengaja saya ucapkan. Demikian daripada saya Clara Siviana Andriani Rizfa, mohon undur diri dan terima kasih telah menonton.